Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas Manajemen Resort. Kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi. Untuk menyingkat dan mengefisienkan waktu, mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, marilah kita mengetahui definisi dari korelasi itu sendiri. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris. Correlation dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan hubungan atau saling hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam ilmu statistik, istilah korelasi diberi pengertian sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, korelasi juga dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Korelasi merupakan teknik analisis termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan yang sering disebut measures of associations. Selanjutnya ialah arah korelasi. Hubungan antara variabel itu jika ditilik dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah yang disebut korelasi positif dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah disebut korelasi negatif. Disebut korelasi positif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan paralel. Artinya bahwa hubungan antara dua variabel atau lebih itu menunjukkan arah yang sama. Contohnya, kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. Disebut sebagai korelasi negatif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan, atau berkebalikan. Contohnya, makin meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan atau angka pelanggaran. Selanjutnya ialah angka korelasi. Yang pertama, mari kita bahas tentang definisi. Sejauh mana tinggi rendah, kuat lemah, atau besar kecilnya suatu korelasi dapat diketahui dengan melihat angka korelasi hasil perhitungan yang dinamakan dengan angka indeks korelasi atau koefisien korelasi. Angka indeks korelasi adalah suatu angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang dikorelasikan. Yang kedua, lambangnya. Angka indeks korelasi biasanya diberi lambang dengan huruf tertentu, misalnya R, X, dan Y sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi produk moment. Lambang Rho sebagai simbol koefisien korelasi pada teknik korelasi tata jenjang. Lambang Pi sebagai simbol koefisien korelasi Pi untuk variabel diskret murni. Dan lambang C atau KK sebagai koefisien korelasi pada teknik korelasi kontingensi dan lain-lain. Yang ketiga, nilainya. Besarnya angka indeks korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1. Hasil korelasi yang sempurna sebesar -1 dan +1. Bila tidak ada korelasi, maka angka indeks korelasi menunjukkan angka 0. Apabila hasil perhitungan korelasi lebih dari +1 atau -1, maka hal ini menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dan yang terakhir adalah tandanya. Bila angka indeks korelasi bertanda minus, berarti korelasi tersebut mempunyai arah korelasi negatif. Tanda negatif yang terdapat di angka depan indeks korelasi tidak dapat diartikan bahwa korelasi antara variabel itu besarnya kurang dari 0 karena angka indeks korelasi yang paling kecil adalah 0. Bila angka indeks korelasi diberi tanda plus atau tidak diberi tanda apapun, menunjukkan arah korelasi tersebut
adalah korelasi positif. Teknik analisis korelasi. Definisi dari teknik analisis korelasi ialah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya yang pertama, ingin mencari bukti berlandasan pada data yang ada. Apakah memang benar-benar antara variabel yang satu dan variabel yang lain dapat hubungan atau korelasi. Yang kedua, ingin menjawab pertanyaan, apakah hubungan antara variabel itu, jika memang ada hubungannya, termasuk hubungan yang kuat, cukupan, ataukah lemah. Dan yang ketiga, ingin memperoleh kejelasan dan kepastian secara matematik apakah hubungan antara variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau meyakinkan secara signifikan atau hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan. Penggolongannya, teknik analisis korelasi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teknik analisis korelasional bivariat dan teknik analisis korelasional multivariat. Selanjutnya, langkah-langkah teknik analisis korelasi. Pada dasarnya, penelitian korelasi baik relasional, prediktif maupun multivariat melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks, variabel kriteria, dengan variabel lain yang dianggap mempunyai hubungan variabel prediktor. Untuk menguji hubungan tersebut, langkah yang ditempuh sama meski detail masing-masing langkah untuk keduanya berbeda, terutama dalam pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, penentuan masalah. Sebagaimana dalam setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun nalar, bahwa variabel tersebut mempunyai hubungan tertentu. Yang kedua, penentuan subjek. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, korelasi antara variabel yang diteliti menjadi kabur. Yang ketiga, pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Dalam penelitian relasional, pengukuran variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Dan yang terakhir adalah analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian relasional, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Rancangan teknik analisis korelasi. Teknik analisis korelasional mempunyai berbagai jenis rancangan. Di antaranya, yang pertama, korelasi bivariat. Rancangan teknik analisis penelitian korelasi bivariat adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel diukur, hubungan tersebut mempunyai tingkat dan arah. Yang kedua, regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel,
Skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik -1 maupun +1, prediksi kita dapat lebih baik. Yang ketiga, regresi jamak merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksikan disebut variabel kriteria atau criterion variabel. Yang keempat, analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antara korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor yang penting dan umum. Yang kelima, rancangan korelasional. Terdapat dua rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasional. Rancangan tersebut adalah rancangan analisis jalur dan rancangan panel lintas akhir. Dan yang terakhir, analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Penelitian korelasional mengandung kelemahan dan kelebihan. Antaranya, yang pertama kita sebutkan dulu tentang kelemahannya. Yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kasual. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga, pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Dan yang keempat, sering merangsang penggunaannya sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Namun, penelitian ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya, yang pertama, kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Dan yang kedua, mampu memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel yang diteliti.